Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kalau pagi hari ini, pada hari Pantekosta, kita boleh ada di dalam bait-Nya. Semua hanya karena kemurahan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Biar pagi hari kita mau datang dengan hati yang merindu akan urapan Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Kita buka ibadah ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Hingga pagi hari kami boleh ada di dalam bait-Mu kembali Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, pagi hari ini tidak hanya menjadi peringatan akan pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid-Mu Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi suatu pengalaman kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mengalami Roh-Mu mengalir dalam hidup kami. Menguasai hati, pikiran, perkataan dan tindakan kami Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan karakter ilahi. Sehingga melalui hidup kami, dunia boleh melihat Engkau Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini dengan hati yang rindu akan Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
kami rindu Engkau mengurapi Jamalah seluruh hidup kami Jamalah kami penuhi kami dengan roh Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Jemaat silakan duduk kembali. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang.
kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakanlah urapilah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini.
Roh-Mu membawa kuasa-Mu, Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Sedang jemaat saudara untuk bangkit berdiri. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Pelayanan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai. Berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Oh, urapilah
Biar hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan, semua kami diurapi Tuhan dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami tahu kami butuh roh-Mu Tuhan. Kami butuh roh-Mu yang kudus menyertai setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi segala sesuatunya yang sedang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan kami percaya bila Tuhan bersama dengan kami akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Engkau yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Karena itu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Kami pulang diubahkan, dikuatkan, dipulihkan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga menolong kami, biar kami juga bukan hanya jadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga telah siap memberkati kami lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Nah, hari ini mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan dengan cepat. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di layar ataupun di HP Saudara atau di Alkitab Saudara. Firman Tuhan berkata begini, ketika tiba hari Pentakosta, ya hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, perhatikan ada dua, tiba-tiba. Sama-sama bilang dengan saya, tiba-tiba. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi ketika mereka penuh? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala di bawah kolong langit, segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata semua yang berkata-kata itu orang Galilea, ayat 8 terakhir. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, saudara tahu hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta sebenarnya adalah hari ke-50 setelah Paskah. Nah, saudara perlu tahu bahwa orang Israel itu punya 3 aturan, 3 kali dalam setahun mereka harus kembali ke Yerusalem. Yang pertama adalah Paskah, yang kedua adalah Hari Raya Pondok Daun, ya, dan yang ketiga adalah Hari Pentakosta atau Hari Shavuot, yaitu hari penuaian atau hari bersyukur untuk penuaian besar. Nah, itulah sebabnya kalau saudara tadi baca, ada banyak orang dari negeri mana-mana, mereka itu datang ke Yerusalem karena mereka wajib datang ke Yerusalem pada hari Pentakosta.
Nah mereka itu ada yang besar mungkin di Afrika, ada yang besar di Eropa, atau ada yang besar di negara lain, bahkan mungkin ada yang di Nusantara pada waktu itu ya. Dan mereka datang dan mereka punya bahasa sendiri. Ya. Tapi pada waktu itu ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid bisa berbahasa yang lain. Ya, kalau saudara mungkin ada pada hari itu, ya orang-orang dari Surabaya, maka saudara akan lihat Petrus Surabayaan. Ya, yang percaya katakan amin, betul gak? Karena mereka pakai bahasa yang dipakai sehari-hari dari negeri asal mereka datang. Ya, nah mungkin hari itu juga Petrus atau Yohanes bisa bahasa Mandarin. Ya. Kalau ada orang Yahudi yang dari China mainland ya, atau dari daratan Cina, ya mungkin waktu itu ya. Nah makanya mereka berbahasa dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang pada waktu itu di Yerusalem. Ya. Nah hari ini sebelum saya bahas lebih lanjut, yang pertama adalah saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana Roh Kudus turun. Kalau saudara lihat ayat yang kedua firman Tuhan berkata begini. Tiba-tiba turunlah dari langit. Jadi pada waktu hari Pentakosta itu adalah suatu hari yang tiba-tiba. Ya. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Apa artinya tiba-tiba? Tiba-tiba itu bisa berarti sekonyong-konyong, atau mendadak, atau sesuatu yang terjadi tanpa kita duga, atau terjadi tanpa kita harapkan. Itu artinya tiba-tiba, kita nggak tahu, tiba-tiba terjadi. Ya. Nah bagi kita kejadian bisa tiba-tiba, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Katakan amin. Ketidakmahatahuan kita itu yang membuat kita kaget dan kita berkata seolah-olah semuanya tiba-tiba. Tapi Anda kan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelumnya, bahkan ada banyak yang terjadi pada waktu yang sama yang tidak Anda ketahui. Ya. Kalau misalnya saya kasih contoh sederhana, tiba-tiba hari ini, ya tiba-tiba datang sekelompok konglomerat datang di tempat ini, ya, lalu bagi-bagi duit, masing-masing diberi 100 juta. Kok nggak ono sing ngamen? Barangkali lo BE, betul nggak? BE, ya kan? Nah saudara pikir mereka tiba-tiba pada waktu kita duduk ini kita nggak tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Betul gak? Kita berkata tiba-tiba, tapi mereka sebenarnya gak tiba-tiba. Karena mereka tiba-tiba muncul, tidak langsung datang. Tapi mereka mungkin dalam perjalanan dan hari ini sedang menuju ke tempat ini. Nah sama dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu tidak tiba-tiba. Ya. Ketidaktahuan kita untuk segala sesuatu yang terjadi, makanya kita berkata itu tiba-tiba. Tapi sebenarnya kalau saudara baca dalam Alkitab, ya, lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, lihat ayat 14. Ayat 14, ya. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus, yaitu janji Allah. Dia udah ngomong, ya. Tapi kalau saudara baca ayat 14, apa yang sebenarnya murid-muridnya lakukan? Alkitab berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam apa? Dalam doa bersama-sama. Ya. Nah ini menarik saudara, karena begini saudara. Saya yakin semua kita berdoa, katakan amin. Saya yakin semua kita berdoa, bilang amin dengan keras. Saya yakin kita semua bertekun dalam doa, katakan amin. Saudara tahu ketika Anda berdoa, Anda merasa tidak ada yang terjadi. Ya kan? Anda berdoa, Anda merasa
bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi ketika Anda berdoa. Ya. Tapi tahukah saudara, ketika Anda merasa tidak ada sesuatu yang terjadi, itu tidak berarti memang tidak ada yang terjadi. Karena mungkin kita tidak merasakan sesuatu yang terjadi, tetapi sebenarnya Tuhan selalu bekerja. Ya. Tanpa sepengetahuan kita untuk menjawab doa-doa kita. Ya. Makanya ketika murid-murid bersekati, bertekun 10 hari mereka berdoa, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Tapi tiba-tiba pada waktunya sesuatu yang besar terjadi. Karena itu saya percaya selalu begini ya. Kuasa doa selalu akan mengubah segalanya. Meskipun Anda belum lihat, belum merasakan, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Tahukah saudara, mungkin Anda tidak tahu, tapi sebenarnya jawaban doamu sedang dalam perjalanan menuju kepada kita. Bisa bilang amin. Makanya kalau saya mau kasih contoh di dalam Alkitab, lihat sama-sama dengan saya. Injil Lukas pasal 5, pasal 12. Kita baca di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Injil Lukas, bukan. Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6. Lihat. Firman Tuhan berkata begini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Petrus ini betul-betul ngantuan. Diajak doa tidur waktu zamannya di Taman Getsemani, kan betul gak? Diajak dimasukin penjara, besok dihukum mati, juga apa saudara? Ya dia tidur, ya ngantuan. Ya, tapi sebenarnya bukan itu. Lihat, ya. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah lihat ayat 7. Ayat 7 perhatikan ini, ayat 7. Sama-sama baca. 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus itu untuk membangunkannya dan katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Alkitab berkata tiba-tiba malaikat datang. Nah, kenapa bisa tiba-tiba? Karena Petrus tidak tahu dan tidak sadar bahwa malaikat sebenarnya dalam perjalanan untuk membebaskan dia. Nah, kenapa malaikat datang membebaskan Petrus? Karena kalau saudara baca di ayat 5. Ayat 5 berkata begini, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi apa saudara? Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya. Bahkan kalau saudara baca, lihat ya, baca di dalam ayat 12. Ya. Ayat 12, ketika Petrus sudah lepas ini, sudah dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Nah lihat ayat 12. Ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang apa? Berkumpul dan berdoa. Jadi pada waktu Petrus dalam penjara, mereka berdoa. Dan tanpa mereka sadar, tiba-tiba Tuhan kirim malaikat. Dan yang menarik begini, yang berdoa aja gak sadar kalau doanya sudah dijawab Tuhan. Bisa bilang amin? Yang berdoa aja gak sadar kalau Petrus itu sudah dilepaskan. Makanya ketika Petrus datang dalam pembebasan itu, mereka masih tetap berdoa. Makanya saya selalu percaya begini, doa itu selalu mengubah keadaan.
Bisa bilang amin. Nah, masalahnya kita hari ini adalah ketika kita berdoa, lalu tidak ada yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Kalaupun Anda berdoa dan tidak ada sesuatu yang terjadi menurut Anda, sebenarnya bukan tidak ada yang terjadi, tapi Anda tidak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan jawaban atas doa-doa kita. Makanya tadi dengan jelas ketika ketika dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan murid-murid bertekun. Ya. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 12 juga dikatakan ya, dalam ayat yang kelima, ya, Kisah Rasul 12 ayat yang kelima dikatakan bahwa jemaat dengan tekun. Ya. Saya mau beritahu banyak orang berdoa tapi tidak banyak orang tekun. Kenapa orang berdoa tidak bisa tekun? Karena ketika mereka berdoa dan ketika mereka tidak lihat terjadi sesuatu, orang berhenti berdoa. Mestinya seperti jemaat di Kisah Rasul ini. Bahkan mereka tidak sadar doanya sudah dijawab Tuhan sekalipun. Mereka tetap berdoa. Kalau doamu belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Kalaupun doamu sudah dijawab, tetaplah berdoa. Ya. Saudara tahu ya, mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Tapi kalau saudara bisa melihat dengan mata imanmu, di dalam perjalanan dari sorga, ada banyak jawaban doa yang sedang menuju kepada orang-orang yang lagi berdoa hari-hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Mungkin kita tidak pernah melihat dan kita mulai kecewa. Saya sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab doa saya. Tapi kalau engkau bisa melihat dengan iman, dengan pengharapan, maka engkau akan melihat ada banyak jawaban doa sedang OTW ya, di dalam hidup kita. Makanya kalau saudara baca dalam Roma pasal yang ke-8, ya, lihat ayat 25. Ayat 25 berkata begini, ya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kalau Anda tidak lihat, Tuhan itu pengen kita tekun. Ya. Masalahnya ini kadang-kadang kita ini yang membuat kita tekun karena kita lihat hasilnya. Ya. Tapi kadang hasilnya memang terlambat datang seperti apa yang kita harapkan. Tapi pasti akan datang. Dan Tuhan pengen kita tekun. Saya bisa dengar kata amin? Tuhan pengen kita tekun. Makanya dalam Roma pasal 8 ini kan ayat selanjutnya itu di ayat 28. Itu satu konteks ketika Tuhan bicara mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita mengharapkan dengan tekun. Nah, dalam satu konteks Tuhan bilang bahwa Allah turut bekerja. Ya. Kalau Anda berdoa, Tuhan sedang bekerja. Karena itu saya tidak setuju sekali kalau ada orang berkata, Pak ini akhir zaman, setan bekerja 2 kali lipat. Kalau setan bekerja 2 kali lipat untuk menghancurkan orang percaya, emangnya Tuhan ngapain? Selama ada orang Kristen berdoa, orang percaya berdoa, Tuhan turut bekerja. Jadi meskipun Anda nggak lihat, sebenarnya di balik layar Tuhan ada banyak kirim malaikat untuk menopang kita, untuk menjaga kita, untuk memberikan apa yang menjadi doa-doamu yang selama ini engkau doakan dengan tekun. Saya bisa dengar kata amin? Makanya saya senang kata tiba-tiba itu dalam Alkitab karena saya tahu begini, ya. Tiba-tiba itu adalah
berkat yang tanpa kita sadar, kita sudah doakan, tapi tiba-tiba Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Tanpa kita duga, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal hebat untuk kita. Ya, yang percaya katakan amin. Nah, itu yang pertama yang saya mau bahas dari kisah Pentakosta ini. Nah, kita kembali kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, kalau saudara baca di ayat yang keempat firman Tuhan berkata begini. Ayat yang keempat. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Jadi Roh Kudus itu turun, maka hal yang pertama yang kelihatan itu adalah mereka ngomong dengan bahasa yang lain. Ya. Saudara tahu ya, bahasa roh itu ada dua jenisnya sebenarnya. Kalau saudara mau ngerti ya, adalah yang pertama bahasa roh yang dalam artian berbahasa dalam bahasa yang lain. Itu biasanya dipakai untuk misalnya dalam perkumpulan jemaat. Ya. Ada yang berbahasa roh tapi bisa diartikan karena ada yang mengerti. Bahasa roh yang kedua adalah bahasa roh yang Paulus bilang bahasa roh di mana kita berkata-kata dengan Tuhan. Kita pun tidak mengerti, tidak ada orang yang mengerti, setan pun tidak mengerti. Tapi Tuhan mengerti. Dan bahasa roh yang kedua menurut Paulus itu Paulus bilang berdoa sendiri di rumah. Ya. Tapi bahasa roh dalam artian dalam kisah Rasul ini yaitu mereka bahasa asing, artinya bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ya. Makanya kalau saudara tadi saya sudah jelaskan yang dari negara mana datang dari Afrika, tiba-tiba murid-murid bisa berbahasa Afrika. Saya masih ingat saudara tahu waktu saya sekolah Alkitab di Semarang. Ya, pada waktu itu kami doa puasa. Karena anak sekolah Alkitab itu setiap kami hari Jumat wajib doa puasa. Ya, kami doa puasa mulai dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, penyembahan. Ya. Saudara tahu tiba-tiba ada teman saya orang Batak tembak langsung. Ya, langsung dari Batak ke Semarang. Ya. Saudara tahu ketika dia berdoa, tiba-tiba dia berbahasa roh, ya. Berbahasa roh, tapi tidak ada orang yang mengerti. Nanti setelah kita berhenti berdoa, lalu salah seorang teman saya, orang Toraja, itu menerjemahkan dan dia bilang, tadi teman kita ini orang Batak tembak langsung, BTL, artinya asli dari sana. Dia nggak ngerti bahasa Toraja. Tapi dia bisa tiba-tiba ketika berdoa berbahasa Toraja. Dan teman dari orang Toraja ini, teman saya ini bisa menerjemahkan apa yang dia katakan. Dan dia berkata, apa kau pernah di Toraja? Teman saya yang Batak bilang, gak pernah, saya BTL, Batak tembak langsung. Ya kan? Artinya dari Batak langsung, dari Medan sana, dari daerah apa saya lupa nama daerahnya, langsung ke Semarang. Dia bisa bahasa Toraja. Tanpa belajar, tanpa kursus. Ya. Nah, itulah yang dikatakan mereka pakai bahasa yang lain. Nah, yang menarik adalah begini. Kalau saudara baca, saya kasih contoh dulu dalam Alkitab. Lihat dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 19. Ya, ayat 6. Kisah Rasul pasal 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka. Perhatikan ini, ketika Roh Kudus turun, maka yang selalu terjadi, mulailah mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berbahasa roh dan bernubuat. Kalau saudara tahu nubuat, saya sudah pernah jelaskan sama saudara. Lihat dulu 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada
manusia. Apa isi perkataan nubuat? Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ya. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Kenapa saudara tahu ya? Ya, ketika Roh Kudus turun, bahkan saya bisa tunjukkan kalau saudara baca dalam Alkitab bagian yang lain di Kisah Rasul, maka saudara akan lihat setiap kali Roh Kudus turun, maka selalu yang kelihatan mulutnya, bahasanya berubah. Ya. Kenapa Tuhan selalu menjamah dengan rohnya? Nomor satu yang dia pegang itu mulutnya. Ya. Tuhan selalu pegang mulut orang yang diurapi, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sementara kita kalau berdoa selalu minta, Tuhan urapi hatiku, Roh Kudus jamah hatiku. Tapi Alkitab bilang ketika Roh Kudus turun, Tuhan selalu jamah mulutnya. Makanya tidak heran orang Kristen karena kakean doa Tuhan jamah hatiku, sehingga hatinya jadi baik, mulutnya jadi rusak. Makanya ada orang bilang gini, oh saya itu mulutku tok sing rusak. Tapi hatiku sudah dijamah Roh Kudus. Ya. Saya ini mulutku tok sing kasar. Ya kan? Tapi hatiku penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau Alkitab bilang, ini saudara perhatikan ya. Ketika Roh Kudus turun, yang dikuasai pertama itu mulut. Nah pertanyaannya kenapa? Setiap kali Roh Kudus turun selalu mulut berbahasa dengan bahasa yang lain. Karena kalau saudara baca dalam kitab surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang, jadi barometer kesempurnaan itu menurut Alkitab, itu ada di mulut. Ya. Bukan ada di hati, di mulut. Ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kenapa mulut barometernya? Karena Alkitab bilang begini, bahwa kalau orang bisa kendalikan mulutnya, maka dia juga bisa kendalikan seluruh tubuhnya. Makanya ayat 3 berkata begini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda menuruti kehendak kita. Jadi kalau kuda itu ditaruh kekang itu di mulutnya. Betul gak? Mulutnya kan, betul gak? Nah, Alkitab bilang kalau kita bisa kendalikan mulutnya kuda, kita juga bisa kendalikan kudanya. Ya. Dan kita bisa membelokkan kemana yang kita mau. Nah, ayat 4 juga, ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal laut, kata Tuhan. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras. Zaman dulu kan itu kapalnya itu pakai layar kan. Makanya dikendalikan oleh angin, digerakkan oleh angin. Ya. Angin keras, namun dapat dikendalikan oleh apa? Kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Ayat 5 perhatikan. Demikian juga lidah, mulut, lidah. Walaupun sesuatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Alkitab bilang orang itu kalau bisa kendalikan mulutnya, dia bisa kendalikan semuanya. Ya. Saudara tahu ya, hati kita ini outputnya ada di mana? Di mulut. Saya mau tanya, hatimu bisa panas gak? Hatimu bisa marah gak? Hatimu bisa jengkel gak? Hatimu bisa benci gak? Bisa gak? Bisa. Tapi sebelum keluar dari mulutmu,
Itu berbeda. Ya. Makanya kan begini, hati orang bisa panas. Tapi dia bisa kendalikan mulutnya, itu orang hebat. Kata firman Tuhan. Ya. Karena banyak orang kalau hatinya panas, wah mulutnya langsung keluar, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lihat orang tua kalau lagi marah dengan anaknya, betul gak? Cuengkel banget. Nah, kadang-kadang nggak bisa kendalin mulutnya, malah ngutuk-ngutukin anaknya. Wah keluar. Ya. Makanya kan begini, saudara. Pemazmur pernah berkata begini. Ya, kalau engkau marah, tetaplah diam. Ya, kenapa? Karena diam itu tanda engkau bisa menguasai seluruh tubuhmu. Saudara tahu ya, ketika engkau marah, jengkel, Anda ngomong, telingamu dengar. Ya. Telingamu dengar, lalu kemudian masuk lagi ke hatimu, tambah panas lagi. Ya. Makanya Tuhan itu dengan rohnya yang kudus begitu turun, selalu yang dia jamah, mulut. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Karena itu saya percaya begini, ya. Orang Kristen yang rohani, Alkitab bilang orang Kristen yang sempurna, sebenarnya orang Kristen yang bisa jaga mulutnya. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Makanya kalau saudara baca juga dalam Alkitab, ini saya pernah bacain, lihat dalam Yeremia. Yeremia ayat yang ke-8. Yeremia 1 ayat 8. Lihat Yeremia 1 ayat 8. Lihat, Tuhan bilang begini, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah saya mau tanya, takut itu letaknya di mana sebenarnya? Ya. Waduh saya ini kok rasa takut. Sebenarnya yang membuat Anda takut itu letaknya di mana? Di hati atau di mulut? Di hati atau di mulut? Di hati. Bisa bilang amin? Nah, tapi ketika Yeremia takut, lihat ayat 9, apa yang Tuhan lakukan? Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan apa? Dan apa? Menjamah mulutnya, bukan hatinya yang dijamah, tapi mulutnya. Jadi sebenarnya kan begini, seolah-olah Tuhan mau beritahu kita gini. Kalau engkau bisa kendalikan mulutmu, maka engkau bisa kendalikan segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Mulut kita ini sangat-sangat berbahaya. Makanya ketika Roh Kudus turun, nomor 1 yang dia perlu kuasai adalah mulut. Saya itu dari kemarin mencoba cari lagu rohani ya. Lagu rohani yang ada kata-katanya, Tuhan jamah mulutku. Enggak ketemu. Ada mungkin pemain musik nanti mungkin di searching di mana Tuhan Roh Kudus jamah mulutku. Ya, saya belum ketemu. Karena sebagian besar lagu-lagu rohani itu jamah hidupku, jamah hatiku. Ada lagu rohani yang baru, jamah dompetku. Ya kan? Tapi jarang ada orang yang berdoa jamah mulutku. Bahkan kalau kita berdoa, saya sebagai hamba Tuhan selalu ngomong, mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di mana? Di dompet. Di dada, betul gak? Jarang kan ada orang berkata, mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus turun, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di mulut. Jarang, betul gak? Selalu hati. Tapi hari ini saya mau beritahu ketika Roh Kudus turun, Tuhan pengen hidup kita, mulut kita berubah.
Saya bisa dengar kata amin. Kalau saudara baca, ini ada satu ayat yang menarik sekali. Lukas pasal 24. Lihat sama-sama, Lukas pasal 24 ayat 50. Ini kisah ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Nah lihat gini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi waktu Yesus itu naik ke sorga, Yesus memberkati mereka. Lalu lihat ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Perhatikan ya, Tuhan itu memberkati mereka. Apa Tuhan bagi-bagi duit waktu dia naik ke sorga? Enggak. Tapi saudara tahu kata berkat yang dipakai dalam bahasa Yunani itu dipakai dua kata. Ya, dalam bahasa terjemahan berkat, blessing, itu dipakai kata eulogeo. Ya, eulogeo ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah you. Ya. Yang kedua adalah logos, gereja kita, logos. Ya. Jadi eulogeo itu blessing, artinya eu dan logos. Eu artinya baik, logos artinya perkataan. Ya. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, dengar ya, yang dia lakukan, dia memberkati. Apa yang Yesus lakukan dengan berkat? Alkitab berkata, dia berkata-kata yang baik. Eulogeo, eu dan logos, dia berkata-kata yang baik. Jadi berkat itu ternyata bukan hanya duit. Kok enggak ono saya ngamen? Betul enggak? Berkat itu juga adalah ketika orang berkata-kata yang baik, speak well. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, eulogeo itu blessing. Nah, saudara, saya punya teman, ini aneh saudara ya. Teman saya gini, dia telepon saya dan dia berkata, "Pak, saya keluar dari pekerjaan." Saya tanya begini, "Kenapa kau keluar dari pekerjaanmu?" "Kamu pernah ngomong pekerjaanmu itu gajinya bagus. Pekerjaannya enak sesuai dengan passionmu, sesuai dengan keahlianmu. Kenapa kau keluar dari pekerjaanmu yang begitu enak, gaji enak, pekerjaannya sesuai dengan keahlianmu, sesuai dengan passionmu. Kenapa kau keluar? Padahal gajinya luar biasa." Dia bilang gini, "Saya nggak tahan karena bos saya kalau marah maki-makinya itu nggak tahan saya." Ya. Jadi saudara tahu dari sini saya menyimpulkan bahwa diomongin baik lebih berharga daripada duit. Ya kan? Ibu-ibu di sini mau nggak dikasih uang belanja 1 miliar sebulan? Mau nggak? Dikasih uang belanja 1 miliar sebulan, mau nggak? Kok nggak ada yang mau nih? Mau, barangkali Tuhan kasih loh. Mau nggak? Mau. Tapi dimaki setiap hari. Berarti Anda lebih menghargai speak well, omongan baik daripada duit. Betul nggak? Berarti kita ini sebenarnya lebih suka diomongin baik. Makanya Roh Kudus itu ngerti begini. Kalau orang Kristen dijamah mulutnya, mereka bisa ngomong yang baik. Seperti Tuhan Yesus naik ke sorga, hidup kita ini bisa jadi berkat. Ya. Istri yang bisa ngomong baik ke suaminya, itu istri yang bisa jadi berkat bagi suaminya. Suami yang bisa ngomong baik ke istrinya, itu suami yang bisa jadi berkat untuk istrinya. Kok amennya sepi? Makanya tidak heran ketika saya belajar ini, kenapa Tuhan jamah mulut? Karena Tuhan pengen pakai Anda untuk jadi berkat. Ya. Banyak orang itu, saudara tahu ya, gak tahan. Bukan karena kurang duit, tapi gak tahan
omongan sehingga enak tiap hari. Makanya saya mau ajak saudara baca satu ayat. Ya, baca sama-sama. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Ya. Alkitab berkata gini, janganlah ada perkataan kotor. Ya. Bahasa Inggris dikatakan corrupt communication. Ya. Perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Ya. Nah, perkataan kotor ini bukan hanya maki. Dalam bahasa aslinya dipakai kata sapros. Bahasa Yunani sapros itu artinya perkataan poor quality, yang enggak artinya kualitas rendah. Ya. Unfit for use, tidak layak, tidak pantas untuk dipakai. Ya. Worthless. Ya, tidak berguna. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini tanpa sadar, saudara tahu ya. Ketika kita ngomong, banyak ngomongan-ngomongan kita bukan hanya maki. Tapi omongan-omongan yang gak pantas. Ya. Gak pantas, gak pantas. Ya. Saya pernah dengar teman saya itu, saudara, panggil istrinya gini, Dut. Bayan bojone dipanggil Dut, sini lo Dut, ini ada Pak Ferdi datang, Dut. Loh, namamu harus diganti kita bojomu. Dipanggil Dut. Ya itu gak pantas, betul gak? Ada lagi orang manggil suaminya, Dul. Tak tanya, nama suamimu Dul gak? Enggak, memang panggil Dul. Rene Dul. Gak pantas. Kalau saudara baca Alkitab, Sarah itu panggil suaminya Tuan. Ya Anda gak perlulah kayak gitu segitunya ya. Panggil ya suami ya tuanku raja atau apa gak perlulah. Ya. Tapi sometimes kita ini ngomong gak pantas. Ya. Dan saudara tahu Tuhan pengen ini ketika Roh Kudus turun jamah mulut kita. Sehingga orang lain mendengar beroleh kasih karunia. Saya bilang amin. Orang lain beroleh kasih karunia lewat omongan kita. Makanya saya berdoa hari ini. Saya minta teman-teman musik. Saya berdoa di Roh Kudus turun atas hidup kita. Bisa bilang amin. Dan yang dia jamah pertama hari ini. Mulut. Ya. Para bapak-bapak hari ini berdoa. Tuhan Roh Kudus turun. Jamah mulutku. Saudara tahu ya. Ada banyak masalah bisa selesai. Ketika kita bisa kendalikan mulut kita. Makanya Tuhan pernah bilang begini. Amsal. Jawaban yang lemah lembut. Meredakan pertengkaran. Ada banyak persoalan kita bisa selesai ketika kita mulai menjaga mulut kita dengan baik. Ada banyak kebencian yang hari ini akan berhenti, akan selesai ketika mulut kita dijaga. Bahkan ada banyak berkat Tuhan yang akan datang dalam hidup kita ketika kita mulai menjaga mulut kita. Makanya Roh Kudus hari ini pengen menjamah mulut kita. Saya bisa dengar kata amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu.
lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Katakan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Angkat tanganmu sama-sama. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah mulutku, jamalah mulutku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemur. Lagi katakan, Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah mulutku, jamalah mulutku. Kuasa-Mu, oh, hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, kemuliaan. Yakobus berkata, orang yang bisa mengendalikan mulutnya adalah orang yang sempurna. Hari ini mari kita berdoa dan kita bernyanyi kepada Tuhan. Tuhan, jamah hatiku, dan kata jiwaku itu Anda ganti dengan Tuhan jamah mulutku Tuhan. Supaya biar hari ini ketika kami berbicara dengan istri, istri beroleh kasih karunia karena apa yang suami katakan. Ketika istri berbicara, suami beroleh kasih karunia. Bahkan ketika orang tua berbicara ke anak, anak mendapat kasih karunia. Dan ketika Anda berbicara dengan orang-orang di sekitar Anda, orang lain mendapat kasih karunia. Angkat tanganmu sama-sama. Roh yang kudus, jamalah, katakan jamalah mulutku Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sembah, 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 sembah Tuhan. Oh Tuhan, jamah kami Roh Kudus, jamah mulut kami Tuhan, jamah mulut kami Bapa. Tanpa kami sadar, kadang-kadang kami mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sembah, 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 sembah.
hari ini, di hari Pentakosta ini. Kami percaya setiap kami yang datang tanpa ada satupun yang diterlewatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami Bapa. Dari tempat kami berdiri, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat dijamah oleh Roh Kudus. Dan kami percaya ketika Roh Kudus turun, maka Roh Kudus menjamah mulut kami Tuhan. Menjamah setiap lidah kami Bapa. Dan ketika mulut kami berubah, kami percaya keadaan rumah tangga kami juga berubah Tuhan. Ketika mulut kami berubah, anak-anak kami juga ikut berubah Tuhan. Ketika mulut kami berubah, maka pekerjaan kami juga ikut berubah Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, ketika mulut kami berubah, maka gereja ini juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati Ibu Gembala, tetap sehat, kuat, panjang umur Tuhan, mengembalakan kami semua. Bersama dengan keluarga, anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan luar biasa. Berkat yang sama Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan, gereja ini akan terus bertumbuh, berkembang, jadi berkat. Amen. Setiap orang mendapat kasih karunia ketika mereka datang ke tempat ini. Amen. Karena oleh kuasa Roh-Mu yang kudus sudah menjamah kami semua. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu. Kami pulang, kami diubahkan, diberkati, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferilah untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk pelayanan segala dikerjakan beliau, Tuhan membalas dengan berkat yang melimpah. Kita akan dengar persembahan pujian dari siswa-siswi SMP Kristen Bethel.
Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mulai pujiannya, siswa-siswi mengingatkan kita bahwa kita akan tenang kalau Bapa bersama dengan kita. Haleluya. Kita akan membawa persembahan bagi Tuhan pagi hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin ku lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita bangkit berdiri. Semula Bapa kita beri lain menggunakan doa penutup dan doa berkat. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami pulang hari ini mendapat kekuatan baru. Bahwa apa yang kami lihat tidak terjadi apa-apa. Tapi kami tahu di dalam roh Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menjawab doa-doa kami. Pada waktunya kami akan melihat sesuatu berkat tiba-tiba, mujizat tiba-tiba, bahkan solusi tiba-tiba Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekali lagi berkati seluruh kami yang sudah hadir. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena alasan apapun, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kalaupun mereka sedang keluar kota ataupun kemanapun mereka berada, Tuhan jaga lindungi mereka. Biar minggu yang akan datang mereka bisa kembali beribadah bersama dengan kami. Bahkan teman-teman kami yang mungkin sudah jauh, menjauh dari kasih karunia Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai mulut kami Tuhan. Setiap perkataan kami membuat orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Karena itu berkati semua kami Tuhan. Dan kami percaya setiap persembahan jemaat-Mu yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan, Engkau Tuhan yang akan membalas, memberkati berlimpah. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang buka toko, tokonya diberkati Tuhan. Bahkan yang bekerja secara profesional Tuhan, naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Sehingga tidak ada jemaat Tuhan yang kekurangan. Ataupun mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan sendiri yang akan buat jalan, sehingga mereka beroleh pekerjaan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Sehingga kami semua boleh melihat penyediaan dan berkat Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar kami mau pulang, kami mau mengangkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin.